Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kembali lagi di channel ini, channel yang akan terus berbagi dan memberikan edukasi tentang mata pelajaran pendidikan agama Islam. Sebelumnya, bagaimana kabarnya semuanya ya? Semoga kita semuanya selalu ada dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat ya untuk mengikuti pembelajaran ini, meskipun pembelajaran ini kemudian dilakukan secara daring kembali, tapi sekali lagi mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita untuk tetap belajar. Untuk itu, mari sama-sama kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan pembelajaran ini senantiasa memberikan manfaat yang besar untuk kita, tidak hanya manfaat di dunia, tetapi juga manfaat ketika kita berada di akhirat kelak. Anak-anak, pada kegiatan sebelumnya sudah saya jelaskan mengenai makna dan dalil perilaku jujur. Satu di antaranya adalah tentang pengertian jujur, bahwa jujur ini secara bahasa ya berasal dari kata sodako dan as-sidqu, yang artinya benar, nyata, atau berkata benar. Sedangkan secara istilah, jujur ini juga dapat diartikan adanya kesesuaian gitu ya antara perkataan kita dan perbuatan kita, ya, antara apa yang dikatakan dan diperbuat itu selaras, seia sekata, ya. Kemudian yang kedua, perilaku jujur ini dapat dibedakan menjadi tiga. Hal ini yang kemudian diklasifikasikan oleh Imam Ghazali ya, bahwa yang pertama adalah jujur dalam niat kita, kemudian jujur di dalam perkataan, kemudian yang terakhir adalah jujur dalam perbuatan. Nah, sedangkan yang ketiga ini mengenai dalil, bagaimana kita kemudian Allah perintahkan dan Allah wajibkan setiap mereka yang beriman kepada Allah untuk berperilaku jujur. Di antaranya di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 8 dan di dalam Quran surat At-Taubah ayat 119. Kemudian juga ada hadis ya yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud yang harus kalian kuasai, di mana hadis tersebut ya berbunyi, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Ya, hendaklah kamu berlaku jujur, karena kejujuran itu akan menuntunmu kepada kebenaran dan kebenaran akan menuntunmu ke surga. Ya, hadis ini yang kemudian diriwayatkan oleh Muslim. Ya, hadis ini sangat sahih gitu ya. Bagaimana kemudian kita sebagai orang yang beriman kepada Allah harus senantiasa memiliki sifat jujur. Kemudian sebagai bahan referensi juga gitu ya, bahwa pembagian sifat jujur ini juga terbagi kepada beberapa aspek. Yang pertama ada sidqu al-qalbi, ya, kejujuran di dalam niat kita, kejujuran yang ada di dalam hati kita, yaitu setiap tindakan dan kehendak yang hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua ada sidqu al-hadis, kejujuran di dalam ucapan, yaitu menyatakan sesuatu dengan sebenarnya, dengan tidak ditambahi dan tidak dikurangi. Kemudian yang ketiga ada sidqu al-amal, yaitu jujur dalam perbuatan atau tindakan, yaitu tidak adanya perbedaan antara hati dengan perbuatan atau tindakan kita. Nah, yang keempat ini yang barangkali menambah ya referensi kita, yaitu as-sidqu al-wa'id, yaitu kejujuran di dalam berjanji kita. Yaitu apa? Berusaha untuk selalu menepati apa yang sudah dijanjikan, kecuali adanya halangan yang tidak bisa dihindari. Kemudian yang kelima adalah as-sidqu al-hal, kejujuran
di dalam kenyataan, yaitu kesesuaian antara yang ada di hati, di mulut, ya, dan yang diperbuat atau kemudian yang diamalkan, yang kita lakukan, ya, adanya keselarasan, adanya keselarasan gitu ya. Selanjutnya, manfaat dan hikmah jujur. Yang pertama, orang jujur ini dipercaya oleh banyak orang. Berbanding terbalik gitu ya, kalau ada orang yang hobinya bohong, pasti dia nggak akan dipercayai kembali oleh orang lain gitu ya. Orang yang hobinya mengingkari janji, ya pasti tidak akan mudah dipercayai lagi oleh orang lain. Oleh karenanya jaga kejujuran ya, supaya apa? Kita dipercayai oleh orang lain, ya. Kemudian yang kedua, orang yang jujur ini mempunyai banyak teman dan tentunya dia akan disayangi oleh orang lain. Selanjutnya, orang yang jujur terhindar dari fitnah kehidupan. Maksudnya adalah apa? Orang yang jujur ini akan berusaha untuk menjaga dirinya dari segala perbuatan kejahatan. Ya, baik dia jahat kepada diri sendiri ataupun jahat kepada orang lain. Ya. Nah, orang yang berusaha untuk menjaga nilai-nilai kejujurannya pasti ya, dia akan selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya akan apa? Mendapatkan ketenangan dan ketentraman di dalam kehidupan. Yakin deh bahwa orang yang jujur ini pasti akan tenang. Ya, berbeda kalau misalnya kita temukan ada orang yang suka bohong. Dijamin hidupnya pasti nggak akan tenang dan nggak akan pernah menemukan kenyamanan hidup. Ya, kemudian selanjutnya orang yang jujur ini akan menjadi cermin kepribadian seseorang, bahkan bangsa. Kemudian selanjutnya akan terbiasa untuk melakukan kebaikan. Dan tentunya orang yang jujur ini akan selalu dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Kemudian kita bisa lihat ya, ada perilaku jujur dalam keseharian dan manfaatnya. Nah, perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari ya, ini diantaranya apa? Satu, menyampaikan kebenaran yang diketahui. Ya, contoh sederhana misalnya ketika kita sedang berjalan menemukan ada dompet ya yang isinya ada uang yang banyak. Nah, orang yang jujur ini akan menyampaikan ya kepada siapapun, akan mengabarkan bahwa dirinya telah menemukan barang yang bukan haknya. Kemudian yang selanjutnya, orang yang jujur ini contohnya adalah tidak menyontek saat ujian. Ya, tentu dengan orang yang memiliki komitmen jujur, dia akan selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga ada rasa ketakutan ketika ingin menyontek. Kemudian perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari itu contohnya adalah bertanya saat belum memahami pelajaran. Ya, ketika ditanya sama guru, gurunya bertanya, "Mengerti?" "Mengerti." Padahal dirinya belum mengerti. Tanyakan saja bahwa ada pelajaran yang belum dipahami. Nah, selanjutnya adalah menepati janji. Ya, orang yang jujur pasti akan berusaha untuk menepati janjinya. Kecuali andai kata ada halangan yang bersifat syara' gitu ya. Tiba-tiba ketika kita mau berangkat memenuhi janji, ya kita dalam keadaan sakit atau misalkan ada saudara kita yang meninggal, tentu ya ada alasan yang kuat yang membuat kita tidak bisa menepati janji itu. Ya, tapi orang yang jujur ini akan berusaha untuk selalu menepati janjinya. Nah, selanjutnya orang yang jujur ini mengembalikan barang pinjaman atau temuan kepada pemiliknya. Ya, ini hampir sama dengan nomor 1 ya. Dia mampu menyampaikan kebenaran yang diketahuinya. Kemudian orang yang jujur ini apa? Mengakui kesalahan yang diperbuat. Gitu ya. Misalnya di rumah menumpahkan piring atau gelas sehingga pecah. Nah, dia jujur kepada orang tuanya bahwa saya yang memecahkannya.
walaupun dengan resikonya misalnya dimarahi sama orang tuanya. Nah, kemudian yang selanjutnya, orang yang jujur ini akan selalu meminta izin, ya, akan pamit kepada kedua orang tuanya. Dia akan berusaha untuk mengabarkan kepada orang tuanya, bahkan cium tangan, ya, ketika berangkat pamit, ketika pulang kemudian dia mengucapkan assalamualaikum. Nah, ini contoh perilaku jujur di dalam kehidupan sehari-hari. Ini baru contoh kecil, ya, masih banyak sebetulnya contoh perilaku jujur yang dapat kita bisa terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian manfaatnya perilaku jujur dalam keseharian kita ini apa? Tentu adalah meningkatkan keimanan, ya. Kalau seandainya kita tidak jujur, iman kita akan mempengaruhi sehingga iman kita akan turun. Nauzubillah. Nah, kemudian dapat kepercayaan dari orang lain, gitu ya. Kemudian mudah membina hubungan atau interaksi dengan orang lain karena orang lain sudah percaya dengan kita dan kita dikenal dengan kejujuran, gitu ya. Kemudian menjadi orang yang amanah dan tanggung jawab, ya. Kemudian yang terakhir, manfaat dalam kehidupan sehari-hari adalah bahwa kita akan terhindar dari perbuatan yang tercela, sebagaimana Nabi kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gitu ya. Sebelum diangkat dia menjadi nabi dan rasul, ya, Nabi sudah dikenal sebagai Al-Amin, orang yang dapat dipercaya, gitu ya. Setidaknya kita bisa mencontoh apa yang dilakukan oleh Nabi, ya. Menjadi pribadi yang jujur artinya kita tetap berpegang teguh dalam keimanan kita. Andai kata kita temukan ada orang yang beriman tetapi masih suka bohong, mesti dipertanyakan keimanannya. Sebab, ya, salah satu tanda munafik ada 3, gitu ya. Salah satunya apabila dia berkata kemudian dia berdusta. Nah, ini yang harus kita hindari agar kita tidak masuk ke dalam orang-orang atau golongan daripada munafik. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi kesimpulannya bahwa kejujuran ini adalah merupakan petunjuk dan jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan dusta adalah petunjuk dan jalan menuju ke neraka, ya. Bahkan jujur ini adalah sifat daripada para nabi dan rasul-rasul Allah. Sedangkan bohong atau dusta adalah ciri atau sifat daripada orang-orang yang munafik. Ya, kemudian kejujuran akan menciptakan ketenangan, kedamaian, keselamatan, kesejahteraan, dan kenikmatan lahir batin baik di dunia maupun di akhirat kelak. Sementara kedustaan ini akan menimbulkan kegoncangan, kegelisahan, ya, bahkan akan terjadi konflik sosial, kekacauan, kehinaan, ya, kesengsaraan lahir dan batin baik di dunia apalagi di akhirat, ya. Kemudian untuk evaluasinya silahkan dengarkan baik-baik, ya. Buatlah satu buah cuplikan video, ya, di rumahnya masing-masing, gitu ya, berdurasi 1 hingga 5 menit maksimal, ya. Apa itu? Menceritakan tentang nilai-nilai kejujuran yang ada di dalam kehidupan sehari-hari, ya. Videonya silakan diupload di GC-nya masing-masing. Nanti saya akan memberikan kantong tugasnya melalui classroom-nya masing-masing. Demikian, semoga bermanfaat, ya. Dari video pembelajaran ini kita bisa mengambil manfaat dan hikmah daripada berperilaku jujur. Terima kasih, selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.